Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, hari ini saya ajak untuk kita sama-sama pakai waktu ini untuk kita datang ke Tuhan, untuk kita masuk ke hadirat Tuhan, karena Dia yang termulia, dengan kasih-Nya Dia mau selamatkan hidup kita. Mari kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bawa pujian yang terbaik. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bawa persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu,
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Kau pulihkan hidup kami, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Jemaat saja memuji Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi
menuntut hati Tuhan, membawa persembahan pujian kami kepadamu Tuhan. Ya Rabbala ya Rala ya Rabbala ya Karala ya Rabbala ya Karaba ya Rabbaba Baba ya Rabbala ya Rala ya Rabbala ya Rabbaba Baba kuasamu besar ya Rabbala ya Rabbaba ya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang sangat berkuasa Tuhan atas segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tiada habis-habisnya untuk kami Yesus Kristus. Ya Bapa, biarlah di waktu ini Tuhan kami mampu membawa persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melayakan pujian penyembahan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya ini yang kami bisa Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan setiap saat Tuhan. Untuk menjadi anak-Mu yang Kau inginkan Tuhan. Ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan di Tuhan tempat ini. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan secara luar biasa turun di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau yang lancarkan semua ibadah ini Tuhan. Kami mampu bersatu hati Tuhan. Kami mampu sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang kita percaya katakan amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kembali lagi saya ingin menyapa Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Tetap berdiri Bapak Ibu. Saya ingin tanya sebelumnya, apakah ada semangat pada hari ini? Amin. Apakah ada sukacita pada hari ini? Amin. Apakah Bapak Ibu semua percaya bahwa Tuhan kita berikan keselamatan? Amin. Amin, karena kita semua tempat ini percaya bahwa ada keselamatan, maka mari kita sama-sama menaikkan pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena
Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Beri pada Tuhan, beri pada Tuhan, beri pada Tuhan, Beri pada Tuhan, beri pada Tuhan. segala pujian. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. 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 Beri pada Tuhan, Beri pada Tuhan, beri pada Tuhan, beri pada Tuhan. segala pujian. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Beri pada Tuhan kita, Beri pada Tuhan, beri pada Tuhan, beri pada Tuhan. mari kita sama-sama katakan, ku bebas, bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. amin. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, bebas, Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. ku bebas, Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari silakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Kembali lagi kita rasakan kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan melebihi segalanya. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup
bersih dari salahnya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bisa beribadah bersama, memuji dan besarkan nama-Mu. Dan kembali kami mengingat akan besarnya kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik dan berbuah hingga 100 kali ganda. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau juga yang memampukan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Segala puji bagi-Mu selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita akan menemukan bahwa Alkitab itu mencatat Tuhan itu seringkali digambarkan atau diumpamakan dengan hewan-hewan tertentu, saudara. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah kita untuk memahami akan pribadinya dan juga sifatnya yang luar biasa. Ya, Alkitab mencatat seperti itu. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya, Roh Kudus digambarkan turun seperti burung merpati,
Matius 3 ayat 16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati. Ini bicara tentang sifat Allah yang suci, yang tulus, yang penuh kasih. Kemudian ada lagi di mana Tuhan Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Ini ada di Wahyu 5 ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya, Tuhan Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Ini menggambarkan akan kuasa, otoritas, kekuatan, dan kemenangan daripada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Ini berbicara tentang pengorbanan, saudara, karena anak domba biasa digunakan sebagai penebusan dosa. Lalu juga Tuhan Yesus disebut sebagai induk Raja Wali. Ulangan 32 ayat 11 dan 12 berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi Tuhan Yesus digambarkan sebagai induk Raja Wali atau burung Raja Wali. Ini menggambarkan Allah yang kuat, Allah yang perkasa, saudara. Allah yang membentuk kedewasaan rohani anak-anaknya. Seperti yang sering kita dengar, Raja Wali itu mengajar anaknya untuk terbang. Dia mengajar anak-anak Tuhan untuk menjadi dewasa secara rohani, saudara. Nah, jadi memang Tuhan Yesus seringkali diumpamakan atau digambarkan dengan hewan-hewan tertentu, supaya kita lebih mudah belajar akan pribadinya, karyanya yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, dari berbagai penggambaran ini, sebetulnya Alkitab mencatat ada satu hewan juga yang dipakai untuk menggambarkan karya Tuhan, tetapi mungkin tidak sering dibahas. Dan saya mau ajak kita belajar hari ini dari hewan ini, saudara, yang menggambarkan juga tentang Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Matius 23 ayat yang ke-37. Matius 23 ayat yang ke-37. Oke. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini menarik, saudara. Jika kita perhatikan di ayat ini, kata aku di situ adalah A besar. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya seperti induk ayam. Kayaknya enggak terlalu keren, saudara. Kayaknya kalah keren dengan Raja Wali. Tapi ini Tuhan Yesus yang bilang. Dia menggambarkan dirinya seperti induk ayam yang hendak mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ya, penggambaran ini mungkin tidak sering kita dengar, yaitu Tuhan Yesus mengatakan dirinya seperti induk ayam. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama dari ayat ini dan lihat seperti apa sebetulnya sifat dari seekor induk ayam itu, sampai Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam, saudara. Nah, ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama yang kita bisa belajar dari seekor induk ayam adalah, induk ayam ini adalah punya sifat setia melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, saudara. Dia dengan setia melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Jadi induk ayam betina, ketika ia merasa ada ancaman, ada bahaya bagi anak-anaknya, maka induk ayam ini akan mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya supaya terlindung dari bahaya yang datang, saudara. Nah, sifat seperti ini juga sebetulnya adalah sifat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kita, yaitu bagaimana ia dengan setia melindungi Anda dan saya, anak-anaknya, melindungi kita, menjaga kita dalam naungannya, saudara, dari bahaya yang akan terjadi.
Coba saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari Anda yang hadir pagi hari ini pernah merasakan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saudara? Coba angkat tangan. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, saya rasa semua kita pernah ngalami bagaimana Tuhan melindungi kita dengan anugerahnya. Nah, kalau kita pernah ngalami Tuhan melindungi kita, memberikan perlindungan dalam hidup kita dari bahaya, sebetulnya kita sudah merasakan bagaimana seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya dengan kesetiaan yang luar biasa. Ya, kita nggak mungkin bahaya yang bahkan kita nggak pernah sangka tiba-tiba aja datang, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia setia, saudara. Nah, menarik sekali, saudara, kalau kita melihat di Alkitab, dalam kitab Mazmur itu ada satu fatsal yang sangat terkenal, di mana fatsal ini berbicara secara khusus tentang perlindungan Tuhan, yaitu Mazmur 91. Mungkin semua Anda pernah dengar, saudara. Mazmur 91. Mazmur 91 ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Anda baca firman Tuhan, dia mimpin orang Israel, saudara. Ya, 40 tahun dia mengalami banyak perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, ditulis oleh Musa, dan kalau kita melihat di Alkitab, Mazmur 91 ini punya judul perikop yang bagus sekali. Judul perikopnya adalah Dalam Lindungan Allah, saudara. Jadi Mazmur 91 secara khusus ditulis oleh Musa yang menggambarkan dalam perlindungan Allah. Ya, berbicara bagaimana luar biasanya kalau Anda dan saya orang percaya ada dalam lindungan Allah. Nah, dari Mazmur 91 ada satu ayat menarik sekali, saudara. Kita lihat di ayat yang keempat ya, saudara. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang keempat. Nah, ini ayatnya. Dengan kepaknya ia akan apa? Menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jika kita perhatikan di sana dikatakan bahwa Tuhan dengan kepaknya, dengan sayapnya menudungi, melindungi anak-anaknya dengan kesetiaan seperti perisai dan pagar tembok, saudara. Pertanyaannya, hewan apa yang ketika ada bahaya akan mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya dengan setia untuk melindungi anak-anaknya, saudara? Hewan apa? Induk ayam, saudara. Ya, Mazmur 91 ayat 4. Ini gambaran dari apa? Induk ayam, saudara. Kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tahukah Anda apa beda Raja Wali dengan ayam? Ya, bentuknya mesti beda. Ya, tapi saudara, salah satu yang mencolok adalah dua-duanya punya sayap. Raja Wali bisa terbang tinggi, ayam enggak. Ya, betul kan? Ya, ayam enggak bisa terbang tinggi, Raja Wali bisa terbang tinggi. Makanya kita lebih mudah menemukan soto ayam kan. Ya, soto Raja Wali enggak bisa, saudara. Nangkapnya susah soalnya. Kalau ayam kan lebih gampang, saudara. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya gini, buat apa dikasih sayap kalau enggak bisa terbang? Buat apa ayam itu dikasih sayap kalau enggak bisa terbang? Karena kalau digoreng enak, Pak. Ya mungkin dia juga, saudara. Tapi kalau kita belajar saya cari artikel di internet, salah satu fungsi utama kenapa ayam itu, induk ayam ada sayapnya, adalah untuk melindungi anaknya, saudara. Di bawah naungan sayapnya itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini hal pertama yang kita bisa belajar tentang kenapa kok Tuhan bilang, aku ini induk ayam. Karena dia dengan kesetiaan seperti induk ayam, melindungi kita, saudara. Di bawah sayapnya, kita dinaungi oleh dia. Kita dilindungi oleh dia dari mara bahaya yang mungkin datang dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ketika anak kami Hansen itu umur 1 bulan, suatu hari saya sedang pergi keluar untuk membeli sesuatu, saudara. Dan di rumah istri saya, Ibu Ana dan si Hansen umur 1 bulan itu di kamar. Nah, istri saya itu ingat waktu itu ada cucian piring yang belum dicuci, saudara. Jadi dia berpikir setelah Hansen tidur, dia akan keluar untuk cuci piring, saudara. Nah, Hansennya tidur, istri saya keluar kamar. Baru keluar kamar, Hansennya nangis, saudara.
Istri saya masuk lagi. Dia pikir mungkin popoknya basah atau popoknya penuh jadi perlu ganti popok. Jadi digantilah popoknya si Hansen. Sudah selesai, ditidurkan lagi. Hansennya tidur. Istri saya keluar kamar. Baru jalan berapa langkah, Hansennya bangun lagi, saudara. Dia nangis lagi. Istri saya nggak jadi ke dapur, saudara, untuk cuci piring. Dia kembali lagi ke kamar. Ya, ngelus-ngelus anaknya, saudara, si Hansen. Dan supaya bisa tidur lagi. Akhirnya Hansen tidur lagi. Lalu istri saya keluar lagi dari kamar dengan tujuan yang sama, mau cuci piring. Tapi waktu keluar, Hansennya bangun lagi, saudara. Nangis lagi dengan keras, saudara. Istri saya masuk kamar lagi, saudara. Nggak jadi cuci piring, saudara. Nah, waktu yang ketiga ini saya pulang. Ya, waktu saya pulang, saya masuk rumah, saya lihat di dapur ada cucian kan, cucian piring. Saya mikir istri saya lagi di kamar dengan Hansen, ya udah saya tak cuci piring, saudara. Waktu saya ke tempat cuci piring, di samping tempat cuci piring itu ada satu kotak untuk ngetus. Ngetus itu bahasa Indonesianya apa? Meniriskan. Nah, meniriskan cucian piring yang basah itu loh, saudara, supaya kering di situ. Jadi yang kering itu saya pindah ke lemari, lalu tempat tirisan itu saya buang airnya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu tempat tirisan itu saya angkat, di bawahnya ada ular, saudara. Ya kira-kira panjangnya 0,5 meter di situ. Ya, jadi saya merasakan perlindungan Tuhan. Bagaimana bayi usia 1 bulan bisa melindungi maminya, saudara. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, saudara. Ya, Tuhan pakai bayi 1 bulan untuk melindungi kami, saudara. Jadi waktu itu saya lihat ada ular di situ. Kebetulan ada tukang di rumahnya Pak Sam, saya panggil untuk buang ularnya. Ya sudah, saudara, kami nggak ngalami apa-apa. Tapi kami merasakan itu salah satu bentuk perlindungan Tuhan, saudara. Ya, salah satu bentuk anugerah Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sifat pertama yang kita bisa belajar. Kenapa kok Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam? Induk ayam itu setia, melindungi anaknya di bawah naungannya, di bawah sayapnya, saudara. Ya, itu yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, saudara, sifat induk ayam seperti apa yang kita bisa belajar adalah gini, induk ayam itu punya sifat rela berkorban untuk keselamatan anak-anaknya. Induk ayam itu punya sifat rela berkorban untuk anak-anaknya. Dan kalau kita tanya, apa sajakah yang seekor induk ayam akan korbankan untuk keselamatan anak-anaknya? Jawabannya adalah segalanya, saudara. Dia akan korbankan segalanya untuk anak-anaknya, saudara. Bahkan pengorbanan induk ayam kalau kita belajar, saudara, dimulai sejak ia mulai menghasilkan telur dalam tubuhnya. So, jadi ketika seekor induk ayam betina ini mulai menghasilkan telur, ya membuat telur di dalam tubuh si induk ayam, maka saat itu di proses itu membutuhkan satu zat yang namanya kalsium karbonat. Dan ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena kebutuhan kalsium yang besar ini, yang dilakukan oleh induk ayam betina, Pak, dia akan melarutkan kalsium di tulangnya sendiri untuk membentuk cangkang telur bagi anak-anaknya. Itu pengorbanan dari induk ayam betina, saudara. Ya, kalau dia udah mau menghasilkan telur, cangkangnya itu dari dirinya sendiri. Tulangnya dilarutkan, saudara, supaya bisa membentuk cangkang anak-anaknya. Dan tidak berhenti sampai di sana. Ketika anak-anak ayam itu sudah menetas dan mulai bertumbuh, maka si induk ayam ini akan terus melindungi anak-anaknya dengan segenap kemampuannya. Bahkan jika diperlukan, dia akan relakan nyawanya untuk keselamatan anak-anaknya, saudara. Saya pernah baca satu cerita, suatu hari ada seorang petani, sore hari dia pulang dari ladang untuk pulang ke rumahnya. Ketika dia mau sampai di rumahnya, saudara, dia lihat ada asap mengepul dari daerah rumahnya, saudara. Dia tahu ada sesuatu sedang terbakar. Dia lari pulang, saudara, secepat mungkin. Dan waktu dia sampai di rumah, dia lihat kandang ayamnya dilalap api, saudara. Isinya belasan ekor, saudara. Kandang ayamnya dilalap api, saudara. Nah, petani itu dengan cepat berusaha untuk menyiram, saudara, supaya apinya cepat mati. Tapi rupanya api sudah agak terlalu besar, jadi butuh waktu, saudara, supaya api itu akhirnya padam, saudara.
Ya akhirnya setelah berapa lama api itu akhirnya berhasil padam. Dan petani ini sangat sedih karena dia melihat ayamnya semuanya mati, saudara. Yang hanya beberapa belas ekor itu semuanya mati, saudara. Saat dia sedang lihat dengan sedih, dengan sendu, semua ayamnya sudah hangus terbakar, saudara. Tiba-tiba sayup-sayup ia mendengar suara ciap, 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 ciap. Ada suara ciapan anak-anak ayam, saudara. Dia mikir, loh kok ada suara anak ayam ya? Jadi kemudian dia segera mengambil satu batang kayu dan mulai korek-korek, saudara, reruntuhan kandang ayamnya. Dia cari di mana, saudara. Ternyata, saudara, ciapan anak-anak ayam itu berasal dari seonggok induk ayam yang sudah menghitam dan hangus terbakar. Waktu dia angkat induk ayam yang hangus itu, di bawahnya ada 4 ekor anak ayam yang masih hidup. Kenapa mereka hidup? Karena induknya menudungi dengan sayapnya. Induknya korbankan nyawanya. Yang penting anakku selamat. Yang penting anakku selamat. Pertanyaannya, kenapa induk ayam mau melakukan hal seperti itu untuk anak-anaknya? Ya karena dia menyayangi anak-anaknya, saudara. Kita mungkin bisa menyebutnya dengan naluri ibu yang baik. Yang tidak ingin anak-anaknya terluka atau mati karena bahaya yang datang. Nah, saudara kasih Tuhan, sifat rela berkorban dari induk ayam ini tentu saja juga menggambarkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya. Pengorbanannya bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa hukumannya cuma satu, masuk neraka, saudara. Kematian kekal di dalam neraka. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai manusia, mencintai Anda dan saya, dia tidak rela, saudara, melihat manusia binasa dan mati di neraka. Karena itu dia datang, jadi manusia, dia datang jadi juru selamat Anda, juru selamat saya. Berkorban dan mati di atas kayu salib, supaya kita bisa diselamatkan dari kematian akibat hukuman dosa yang seharusnya menimpa hidup kita. Kita diselamatkan dari neraka. Tuhan Yesus kenapa menyebut dirinya seperti induk ayam? Karena inilah yang dia lakukan. Tuhan Yesus bertindak seperti induk ayam tadi. Dia korbankan dirinya agar anak-anaknya selamat dari neraka, dari kebinasaan, saudara. Kita yang harusnya masuk neraka, Tuhan berkata, jangan, aku aja yang mati, supaya kamu selamat. Ya saudara, ada satu ayat di Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, saudara. Ya saudara, jadi kita yang harusnya masuk neraka, gak perlu masuk neraka. Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Saudara kasih Tuhan, pernahkah kita bayangkan bahwa harusnya Anda dan saya ini masuk ke dalam neraka yang mengerikan? Kalau saudara pernah dengar kesaksian orang-orang yang dibawa ke neraka, saudara. Saya pernah dengar beberapa, saudara, orang-orang yang dibawa ke neraka, dan sepanjang yang saya tahu, tidak pernah ada satu cerita yang berkata bahwa neraka itu biasa aja, saudara. Tidak pernah ada satu cerita yang berkata, ya neraka itu ya lumayan ngeri lah, tapi gak sengeri itu. Gak ada, saudara. Semua orang yang punya pengalaman ditunjukkan neraka oleh Tuhan, semuanya berkata bahwa neraka itu sangat mengerikan. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang saya dengar, dia saya berkata kepada jemaatnya, Bapak Ibu tolonglah bertobat.
karena Anda tidak tahu apa yang Anda akan hadapi di neraka. Dia nggak bisa jelaskan dengan kata-kata betapa ngerinya neraka itu. Penderitaan yang di dunia ini tidak ada apa-apanya, saudara, dengan apa yang dialami orang di neraka. Dan mungkin kalau kita berpikir, memangnya neraka itu sengeri apa sih? Ya, saya juga berpikir, saudara, Tuhan, neraka itu sengeri apa? Lalu Tuhan tunjukkan pengorbanannya. Sengeri itu, saudara. Kalau Anda mau lihat betapa ngerinya neraka, lihatlah mengapa Tuhan Yesus sampai dihancurkan seperti itu tubuhnya. Ya, hancur semua, dagingnya terkelupas semua, saudara. Pakai mahkota duri, hancur, saudara. Tulangnya lutut retak, saudara. Sakit yang luar biasa. Ditaruh di salib yang kayunya aja nggak dipasah sehingga runcing-runcing kena di punggung, saudara. Saya rasa kalau neraka tidak semengerikan itu, Tuhan mungkin berpikir nggak usah matilah, nggak terlalu ngeri kok, gitu aja biasa. Tapi kenapa Tuhan sampai mau dihancurkan seperti itu? Karena Dia tahu, saudara, neraka itu ngerinya bukan main. Jadi Dia berkata, anakku, aku aja yang mati. Kamu gak akan sanggup nahan itu di neraka. Aku aja yang gantiin kamu, supaya kamu bisa selamat. Saudara kasih Tuhan, inilah pengorbanan Tuhan untuk kita anak-anaknya, seperti induk ayam. Pada tahun 2011, di negara Jepang terjadi gempa yang cukup besar, saudara. Gempa itu mengakibatkan banyak korban berjatuhan, rumah-rumah rubuh, saudara. Ya, saudara. Dan setelah gempa bumi reda, tim penyelamat dikerahkan untuk mencari para korban yang selamat, untuk memeriksa wilayah yang terkena gempa, saudara. Ya, diceritakan satu kali regu penyelamat ini sampai di depan reruntuhan sebuah rumah milik seorang wanita, saudara. Mereka coba cari, bongkar-bongkar, siapa tahu bisa ketemu wanita yang tinggal di situ, saudara. Menemukan. Dan betul, saudara, ketika mereka bongkar-bongkar, di balik reruntuhan mereka menemukan tubuh wanita itu. Tapi sikapnya agak aneh ketika ditemukan. Jadi dia berlutut seperti seorang yang menyembah, tubuhnya condong ke depan dan tangannya seperti memeluk sesuatu. Dia di bawah gitu, saudara. Dengan begitu banyak kesulitan, para tim penyelamat mencoba untuk mendekat ke wanita itu. Supaya tahu nih masih hidup atau sudah meninggal. Ketika sudah sampai cukup dekat bisa disentuh, saudara. Dia coba goyangkan nih tubuh wanita ini. Ya, tapi ternyata tubuh itu sudah dingin dan sudah kaku. Jadi tim penyelamat tahu wanita itu sudah meninggal. Jadi mereka berkata, ya sudah, ini sudah ditemukan, kita kasih tanda, kita cari yang lain korbannya. Mereka mau pergi. Tapi ketika mau pergi, tiba-tiba pemimpin tim penyelamat ini entah kenapa, hatinya itu tergerak, pengen tahu. Wanita itu meluk apa tuh? Kok bentuknya kayak orang meluk gitu, saudara. Jadi dia berkata kepada temannya, tunggu ya, saya tak kembali ke korban tadi. Dia coba sentuh wanita tadi, saudara, untuk lihat apa yang dia peluk. Dan waktu dia buka, saudara, dia langsung teriak ke teman-temannya, ada bayi dipelukkan wanita ini. Teman-temannya datang, saudara, tim penyelamat datang, mereka usahakan evakuasi, saudara, dipindah-pindahkan barangnya, saudara. Dan waktu akhirnya tubuh wanita ini berhasil diangkat. Dia meluk seorang bayi laki-laki, usia 3 bulan, saudara. Bayinya hidup. Dan waktu ditemukan, bayinya dalam posisi tidur, saudara. Karena dia merasa nyaman dipeluk oleh ibunya, saudara. Ya, bayi itu segera diangkat, tim dokter dipanggil untuk memeriksa si bayi. Waktu diangkat, bayi itu dibungkus dengan istilah kita bedong, saudara ya. Itu dari selimut gitu. Saya baca katanya motifnya bunga-bunga, ya lucu sekali, saudara. Diangkat oleh tim dokter. Dan waktu bayi itu diperiksa, selimutnya dibuka. Ternyata ibunya sempat menyelipkan handphone di selimutnya itu, saudara. Dan ketika handphone itu dibuka, ada notes, ada catatan dari si ibu buat bayi ini. Tulisannya begini, anakku, jika kamu selamat, kamu harus ingat ibu mencintaimu. Itu pesan terakhir ibunya, saudara.
Dan saudara kasih Tuhan, hal yang sama Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan hari ini dia juga berkata hal yang sama buat Anda dan saya. Anakku, jika hari ini kamu hidup, kamu selamat karena kasih karunia. Kamu harus ingat bahwa aku sayang kamu. Aku sudah mati demi menebus dosamu. Ini sifat kedua dari seekor Indo ayam, yaitu rela mengorbankan diri untuk keselamatan anak-anaknya. Satu lagi saudara, sifat dari Indo ayam. Kita kembali ke Matius 23 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata dari Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara kasih Tuhan, di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jadi Tuhan memiliki kerinduan untuk mengumpulkan atau mempersatukan anak-anaknya. Bahkan dikatakan berkali-kali ia mencoba mengumpulkan anak-anaknya seperti seekor induk ayam. Ini sifat ketiga dari induk ayam yang juga merupakan gambaran dari kerinduan hati Tuhan, yaitu mengumpulkan atau menyatukan anak-anaknya di bawah naungannya. Sehingga anak-anaknya, yaitu kita semua yang percaya kepadanya, tidak saling terpecah belah, saudara. Tetapi bersatu sebagai umatnya, bersatu sebagai tubuhnya di bawah naungan kasih karunia-Nya, saudara. Ini kerinduan Tuhan. Saya mau ajak kita baca 2 ayat, saudara, di Efesus 2 ayat 15 dan 16. Efesus 2 ayat 15 dan ayat 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, kalau Anda baca Efesus 2 secara keseluruhan, di Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Ya, Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini punya judul yang bagus, saudara. Judulnya adalah dipersatukan di dalam Kristus, atau kita juga bisa katakan dipersatukan karena Kristus. Di ayat-ayat ini dijelaskan bahwa salah satu dampak luar biasa karena kematian Tuhan di atas salib, saudara, maka adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam Kristus, saudara. Karena pengorbanan Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun logatnya, apapun latar belakang hidupnya, saudara, apapun golongan darahnya, ketika percaya kepada Tuhan, sekarang bersama-sama semuanya punya satu status yang baru. Ya, punya status yang baru, yaitu anak Allah, umat Allah, orang tebusan, orang kudus, orang yang dibenarkan, anggota kerajaan Allah, dan juga satu tubuh Kristus, saudara. Tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita berubah menjadi satu, saudara. Satu umat Allah, satu anak Allah, orang-orang tebusan, saudara. Anggota dari satu tubuh Kristus. Karena itu ada lagu lama kan yang berkata, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Kenapa bisa seperti itu? Dalam Yesus kita bersaudara. Karena kematian Tuhan, saudara. Status kita berubah, ya, sebagai satu kesatuan. Dan tentu saja, saudara, saya percaya yang dirindukan oleh Tuhan, supaya anak-anaknya itu Anda dan saya bersatu, saudara, sebagai tubuh Kristus yang punya karakter Kristus. Ya, di Efesus 2 tadi dikatakan di ayat 16, melenyapkan persatuan, perseteruan, melenyapkan perseteruan. Ayat 16 dan ayat 15 mengadakan damai sejahtera, saudara. Jadi ini karakternya Kristus, melenyapkan perseteruan dan mengadakan damai sejahtera. Karena itu memang yang dirindukan Tuhan adalah supaya hidup kita
sebagai anak-anak Tuhan bersatu, mengusahakan terciptanya damai sejahtera di antara anggota tubuh Kristus. Karena dia sudah mati, supaya kita bisa bersatu, saudara. Ya contohnya seperti apa? Saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling melayani, saling mendoakan. Ya kadang sedih sekali saudara, kalau ada suami istri bahkan gak saling mendoakan satu dengan yang lain saudara. Ya gak peduli dengan pasangannya saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, karena itu jika kita memang yakin dan percaya bahwa status kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita hidup dalam persatuan dan memiliki karakter Kristus yang mengusahakan damai sejahtera di dalam tubuh Kristus, agar melalui kehidupan kita hati Tuhan disenangkan karena melihat anak-anaknya bersatu di dalam naungannya. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah sifat ketiga dari Indo Ayam. Suka mengumpulkan, menyatukan anak-anaknya di bawah naungannya, sehingga anak-anaknya tidak tercerai-berai, tapi senantiasa bersatu. Jadi saudara, ini 3 sifat yang kita bisa belajar dari seekor Indo Ayam yang luar biasa, sampai Tuhan Yesus mau menggambarkan dirinya seperti seekor Indo Ayam. Yaitu yang pertama, Indo Ayam itu setia melindungi anak-anaknya, dan seperti itulah juga Tuhan kita, setia melindungi kita. Yang kedua, Indo Ayam itu rela berkorban bagi anak-anaknya, dan inilah juga yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, rela berkorban sampai mati di atas kayu salib, supaya Anda dan saya diselamatkan. Yang ketiga, Indo Ayam itu suka mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungannya, dan inilah juga kerinduan hati Tuhan, yaitu agar kita semua anak-anak Tuhan karena kematiannya sekarang jadi satu tubuh, ya jadi satu umat Tuhan yang bersatu saudara dalam kerukunan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, inilah firman Tuhan buat kita, dan biarlah firman Tuhan ini boleh jadi rema buat kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang setia melindungi kami, yang bahkan mau mati buat kami agar kami diselamatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, ketika kami sudah menerima keselamatan, memiliki status sebagai tubuh Kristus, sebagai satu umat Allah, biar kami juga hidup dalam kesatuan dan menjadikan pengorbanan-Mu Tuhan sebagai alasan untuk kami bersatu dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat kami semua. Nama-Mu saja dipermuliakan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung onsite, dan itu akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 8 pagi, dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohana Hadi Praitno, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan juga dimeriahkan dengan one man show dengan tema Lost bagian yang pertama. Dan ibadah Jumat Agung secara online tersedia pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan untuk ibadah perayaan Paskah onsite akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Sony Makinggung, dan akan dimeriahkan dengan one man show dengan tema Lost bagian yang kedua. Kemudian ada Youth Philadelphia Performance dan Philadelphia Kid Performance, serta juga diadakan pembagian ayat emas dan telur Paskah. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahannya bagi pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan, nanti amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan hari ini ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, mohon waktunya sebentar. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 5 sore bertempat di Aula GPI Semarang Indah. Kami mengajak
anak-anak muda mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk bisa ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code, baju atau hem kotak-kotak. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, kami menghimbau Bapak Ibu bisa segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri pada hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat setiap pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu mempersatukan kami Tuhan dan menjadikan kami menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Manusia yang diubahkan, manusia yang diselamatkan, dan manusia yang layak untuk menerima anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.